Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan Kak Deborah. Apa kabar? Baik-baik semua, ya. Kalian sudah memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kalian mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan bercerita dengan judul Allah mencerai-beraikan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, terima kasih buat kesehatan, kekuatan tubuh yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kepada kami supaya kami dapat duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat masukkan ke dalam hati kami masing-masing, dan biarlah itu terus bertumbuh di dalam hati kami. Inilah ya Bapa yang menjadi doa permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah mencerai-beraikan. Hari ini kakak memperlihatkan 3 gedung yang tertinggi di Jakarta. Yang pertama BNI Tower. Ini sampai dengan 2016. Tingginya 261,9 meter. Kemudian yang kedua Gamma Tower. Tingginya 288,6 meter. Nah, ini lebih tinggi dari tadi BNI Tower. Yang berikutnya ini lebih tinggi lagi, Signature Tower. Tingginya 638 meter. Kalau kita melihat gedung yang tinggi, pasti kita merasa kagum dan bangga. Kita heran gedung setinggi itu dapat dibangun. Pasti membutuhkan tenaga ahli bangunan dan ahli-ahli lainnya. Selain itu juga diperlukan alat-alat yang bisa menderek batu dan semen sampai ke atas. Kepandaian manusia untuk memikirkan dan mendirikan gedung-gedung semacam itu diberi oleh Tuhan. Tuhan mau manusia memakai kepandaiannya untuk menguasai dunia dan melaksanakan rencana Tuhan. Tetapi manusia hanya dapat melaksanakannya dengan baik kalau ia menghormati Allah dan menuruti rencananya. Setelah peristiwa air bah itu berlalu, Nuh hidup dengan keluarganya di pegunungan sebagai petani menanam anggur. Tahun berganti tahun dan Nuh beranak cucu. Keluarganya bertambah banyak. Nuh berusia 950 tahun waktu ia meninggal dunia. Sem, Ham, dan Yafet mempunyai banyak keturunan. Mereka mendiami daerah yang sama dan mempunyai bahasa yang sama, satu bahasa. Mereka belajar satu dengan yang lain. Bakat dan kepandaian yang mereka miliki dipakai untuk memajukan pertanian, peternakan, dan pembangunan. Makanan manusia tidak hanya tumbuhan seperti sebelum air bah, karena Tuhan sekarang mengizinkan mereka untuk makan daging, dan maka mulailah mereka berburu. Di antara mereka ada seorang yang pandai berburu. Ia gagah dan perkasa serta berani. Orang itu bernama Nimrod. Ia diangkat sebagai pemimpin dan dia berkuasa. Pada waktu Nimrod hidup, manusia mulai meninggalkan daerah di sekitar Gunung Ararat
Lalu mereka mencari daerah yang lebih subur bernama Sinear. Orang-orang itu sangat senang ketika menemukan lembah Sinear yang datar dan luas, sehingga tidak ingin mengembara dan hidup dalam kemah lagi. Mereka mulai membangun sebuah kota. Batu besar tidak ada di dataran itu, tetapi kemudian dilakukan penggalian tanah liat sebagai bahan membuat batu bata. Ada juga gala-gala yang baik sekali untuk semen. Maka mulailah mereka membangun beberapa rumah. Marilah kita membangun kota yang lebih besar untuk tempat tinggal seluruh suku kita, usul seseorang di antara mereka. Usul ini diterima dan disambut dengan sorak-sorai. Bersama-sama mereka membangun tembok demi tembok, rumah demi rumah. Akhirnya kota yang diidam-idamkan itu selesai. Lihatlah, alangkah indahnya kota ini. Mereka menyadari kekuatan dan kepandaian mereka, tetapi melupakan Tuhan yang memberi kepandaian itu dan juga yang menyelamatkan nenek moyang mereka dari kebinasaan air bah. Mereka tidak memuji dan menghormati Allah, melainkan memuji dirinya sendiri. Kemudian timbul kesepakatan baru. Jika kita mampu membuat kota yang besar dan megah, mengapa kita tidak membuat menara yang tinggi sampai ke langit? Kita akan dikenal dan dikenang oleh cucu kita sebagai bangsa yang hebat. Nama kita akan terkenal. Selain itu, agar kita tidak terserak-serak kemana-mana. Cukuplah kita berkumpul di sini, sehingga sebagai bangsa kita semakin besar. Mulailah mereka membangun menara itu dengan sorak kebanggaan. Mereka tidak lagi membangun rumah dan menyelesaikan kota itu karena semua mendirikan menara. Pertama-tama mereka membuat landasan bangunan yang kuat dan kokoh. Kemudian tahap demi tahap didirikan bangunan itu. Mereka tidak sadar bahwa kesombongan mereka di dalam merencanakan pembangunan menara bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dahulu nenek moyang mereka, Adam dan Hawa, diberkati Tuhan dan diberi tugas, penuhilah bumi. Ini berarti semakin lama manusia semakin luas memenuhi bumi. Tetapi sekarang ingin hidup menetap bersama-sama dan tidak mau menyebar ke seluruh muka bumi. Pembangunan berjalan terus, sungguh mengagumkan. Para pembangun bekerja tanpa mengingat waktu dan Tuhan. Mereka hanya merindukan supaya bangunan itu cepat selesai. Akhirnya, bangunan menara itu menjadi semakin tinggi. Manusia berpikir bahwa mereka sudah naik ke langit, sudah dekat dengan Allah di tempat yang maha tinggi. Tetapi dari pihak Tuhan tidak demikian. Dari tempat maha tinggi, Tuhan melihat kegiatan manusia. Dengan kepandaian yang hebat, surga tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan manusia. Tuhan memperhatikan manusia dan Ia turun dari tempat yang maha tinggi untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh manusia. Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Ini baru permulaan usaha mereka. Tuhan tahu bahwa dengan kesanggupan yang dimiliki manusia, memungkinkan mereka dapat melakukan hal yang lebih besar lagi.
Tetapi Tuhan mau mengingatkan manusia bahwa Ia masih ada dan Ia lebih besar dari segala sesuatu yang dapat dibuat dan dicapai oleh manusia yang tidak lagi menghormati Allah. Pada saat itu juga Tuhan mengacaukan bahasa anak-anak manusia yang sedang membangun dengan rajin. Tiba-tiba mereka tidak lagi dapat saling mengerti. "Hei, tolong ambilkan batu-batu di sana," teriak seseorang. Lalu orang itu menyahut, "What you say? Wapu cetau, martu nuhun." Tetapi teman-teman yang disuruh tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya. Lalu orang yang menyuruhnya menjadi marah. Keadaan menjadi kacau balau di tempat pembangunan, di dapur dan di segala tempat bekerja. "Apa yang terjadi?" tanya seorang bapak yang ditanya menyahut dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Oleh karena itu, satu persatu mereka meninggalkan pekerjaan yang dimulai bersama-sama. Mereka saling tidak mengerti. Menara itu tidak dapat diselesaikan. Orang banyak itu tidak dapat tinggal bersama-sama sebagaimana yang diidam-idamkan. Melalui peristiwa di tempat pembangunan Menara Babel itu, Tuhan mulai menyebarkan anak-anak manusia ke seluruh muka bumi. Mereka menjadi bangsa yang berbeda. Tiap bangsa mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri seperti zaman ini. Adik-adik, apakah penyebaran ini merupakan kutuk atau berkat? Sebenarnya dua-duanya benar, semacam hukuman atas kesombongan, tetapi juga berkat. Kalau mereka terus bersama, mereka akan lebih keras lagi terhadap Tuhan dan menjadi seperti bala tentara pemberontak. Tetapi melalui penyebaran, mereka mengikuti rencana Tuhan semula, hingga penyelamatan yang dijanjikan Tuhan digenapi. Dalam penyebaran dan hidup sebagai bangsa yang berbeda, bumi akan ditanami dan hasilnya dapat dituai. Tuhan adalah keselamatan untuk setiap bangsa. Tidak ada satu bangsa pun yang akan dilupakannya. Mari kita buka Alkitab. Kita pelajari ayat hafalan pada hari ini. Dari Yeremia 9 ayat 24. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat hafalannya kita bagi menjadi 4 bagiannya supaya kita mudah untuk mengingatnya. Yang pertama, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bagian yang kedua, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Bagian ketiga, yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Terakhir, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 24. Kita ulangi sekali lagi ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan.
yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Dari ayat hafalan ini, apa artinya bermegah? Artinya adalah rasa bangga tentang sesuatu. Apakah Tuhan mau kita bermegah? Tuhan mau ya supaya kita bermegah. Nah, Tuhan ingin kita bermegah atas apa? Kita boleh bermegah bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan. Apa yang kita perlu tahu tentang Allah? Bahwa Ia penuh dengan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Apa yang menyenangkan Allah? Kasih setia, kebenaran, dan keadilan. Kasih setia, keadilan, kebenaran. Nah, Allah memberikan kepandaian kepada manusia, membuat kapal terbang, bangunan yang tinggi, lalu komputer, handphone, jembatan, mobil, dan kereta api, dan yang terakhir itu yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah untuk vaksin setiap orang yang ada di Indonesia ya. Nah, ini vaksin Sinovac, vaksin untuk mengatasi COVID pandemi saat ini ya. Tuhan izinkan semuanya ini terjadi, manusia pandai membuat semuanya ini, dan masih banyak lagi. Menurut pendapat kamu, apakah Allah senang bahwa manusia menjadi pandai dan cakap? Tentu saja ya, iya. Tuhan senang melihat manusia makin lama makin pandai dan dapat menguasai bumi sesuai rencananya. Sejak semula Allah menciptakan manusia. Tetapi kalau manusia menjadi sombong dan tidak lagi menghormati Allah, dia tahu bagaimana menghentikan pekerjaan manusia, sama seperti melalui air bah dan mengacaukan bahasa di Babel. Kepandaian apa yang Tuhan berikan kepada kamu? Mungkin ada yang pandai bernyanyi atau berolahraga. Ada juga yang pandai memimpin di dalam kelompok, ya. Atau ada juga yang pandai berbahasa. Senang dia membaca. Atau ada juga yang senang sekali dia bereksperimen. Dia pandai sekali di dalam bereksperimen, atau dia mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain. Ada juga yang pandai matematika dan masih banyak lagi. Nah, ini sesuatu yang penting sekali. Dalam segala hal jangan lupa Tuhan, ya. Berterima kasihlah kepadanya atas kepandaian yang ada dan pakailah kepandaian itu untuk kemuliaannya. Bukan untuk membesarkan nama diri kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik ceritanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami untuk bermegah di dalam Engkau. Terima kasih untuk kepandaian, bakat yang Engkau berikan.
biarlah itu untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam kehidupan kami, Tuhan tolong kepada kami, supaya di dalam perkataan perbuatan kami dapat menunjukkan kasih setia Tuhan, keadilan, kebenaran-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami, tolonglah untuk orang tua kami di dalam usaha dan pekerjaannya Engkau berkati, juga saudara-saudari kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.